Obi Mesa, sang master hits yang menjadi jaminan pada era 80-an. Sebagian besar lagu karyanya menjadi eminen yang membawa penyanyinya naik daun. Produsen kaset tiada henti berharap kepada Obi mau menggubah lagu bagi para artisnya. Pada masa keemasannya, lagu karya Obi Mesa dibawakan oleh 7 dari 10 penyanyi sohor saat itu. Perjalanan musik Obi Mesa tidak bisa terlepas dari label terkemuka era 80-an, JK Records. Bersama label rekaman milik Yudi Kristianto ini Obi Mesa menemukan ketenaran sekaligus sebagai tempat ia berkreasi menciptakan banyak lagu. Obi bergabung dengan JK Records pada akhir tahun 82. Kala itu Yudi sedang mencari komposer sekaligus pencipta lagu untuk ditarik dalam proyek di perusahaan rekamannya yang baru mentas. Ada 3 nama yang menjadi incaran, Wahyu OS, Obi Mesa dan Dadang S. Manaf. Dari nama-nama itu hanya Wahyu OS dan Obi yang bergabung, sedangkan Dadang S. Manaf belum bersedia direkrut. Sementara Pance Pondak sudah terlebih dahulu berkongsi dengan JK. Ketertarikan Yudi Kristianto kepada Obi Mesa berawal dari lagu ciptaan Obi yang direkam dalam sebuah album kaset yang berjudul Jangan Ada Tangis. Lagu ini dinyanyikan penyanyi Ernie Sugarna di bawah naungan Tropinada Records. Yudi menyukai lagu ini dan meminta orang kepercayaannya sekaligus komposer JK, Maksi Mamiri untuk menghubungi Obi agar bersedia datang ke JK Records. Yudi menawari Obi untuk bergabung dengan labelnya, dan tanpa berpikir lama Obi mengiyakan ajakan Yudi untuk berkongsi dengan JK Records. Tobias Mesa lahir di Jakarta tanggal 26 April tahun 1957. Kakeknya bermarga Mesa yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ketertarikan Obi pada musik dimulai ketika ia masih kecil sering mendengar memainkan piringan hitam punya ayahnya. Bapaknya seorang polisi yang kadang berdinas di luar pulau sering membawakan piringan hitam yang didapatnya dari kapal yang ditumpanginya ketika bertugas. John Denver, Connie Francis dan Skeeter Davis menjadi penyanyi yang ia kagumi. Cita-cita awal Obi adalah menjadi seorang pelaut. Profesi sebagai musisi adalah pilihan selanjutnya. Masa kecil Obi yang dihabiskan di Tanjung Priuk membuat ia sering terkesima dengan kapal-kapal kargo raksasa. Selepas lulus SMA Obi sempat menjadi anak buah kapal, namun hanya bertahan beberapa hari. Ternyata kapal yang ia naiki hanya kapal biasa bukan kapal besar seperti impiannya. Niat menjadi musisi menguat ketika ia menyaksikan betapa Kus Plus begitu digemari orang-orang. Bayangan menjadi musisi seperti Kus Plus menjadi impiannya. Bersama teman-temannya ia membentuk band Prayos atau singkatan dari perapatan Yos Sudarso, yang diambil dari perempatan nama jalan di kompleks rumah tinggalnya di Tanjung Priuk. Grup ini cukup tenar bagi warga lokal, sering diundang untuk acara hajatan, nikahan atau keramaian lainnya. Bareng saudaranya Obi pernah juga membentuk grup Mes Bersaudara. Grup ini juga tidak berumur panjang lantaran kakak-kakaknya keburu menikah. Tahun 1979, Obi disodori koran Sinar Harapan, langganan keluarganya. Ada sebuah kolom yang memberitakan bahwa perusahaan rekaman punya Rinto Harahap yang baru berdiri. Lollipop mengundang para pencipta lagu untuk datang langsung ke perusahaan. Obi membulatkan hatinya datang ke Lollipop untuk menawarkan lagu ciptaannya. Namun ketika tiba di Lollipop, ada kejadian yang tidak mengenakan, ia sempat diusir pergi. Atas kejadian ini Obi mengatakan, Bang Rinto itu sebetulnya orang baik, cuma ada cecunguk yang terlalu overacting. Buktinya begitu Bang Rinto datang, saya disuruh masuk dan lagu saya diterima. Begitu ungkap Obi soal perlakuan kurang baik dari kru Lollipop. Di hadapan Rinto, Obi mengajukan 4 lagu karyanya, namun hanya 2 lagu yang lolos masuk dapur rekaman. Itu pun hanya sebagai pelengkap bukan sebagai lagu yang dijagokan atau best cut. Salah satunya dimuat dalam album kembar grup, berada pada urutan 3 side A yang berjudul Sendiri Lagi. Kini ku sendiri tanpa dirimu. Untuk 2 lagu ciptaannya itu, Obi mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000 sebelum dipotong biaya administrasi Rp5.000. Diterimanya 2 lagu tadi menumbuhkan kepercayaan diri Obi bahwa lagunya ternyata juga mampu menembus bilik rekaman. Ada yang menganggap bahwa Obi merupakan epigon dari Rinto Harahap, dengan gaya yang bersahut-sahutan dengan penyanyi wanitanya. Atas tudingan ini, Obi mengungkapkan, saya memang meneruskan apa yang telah dirintis Bang Rinto,
tapi saya punya gaya tersendiri, juga dalam pemilihan kata-kata. Meski kerjasama dengan Lollipop tidak berlanjut, ada sisi positifnya. Perlahan-lahan beberapa label rekaman mulai melirik hasil karyanya. Seperti Musika yang menjagokan lagu Obi bertitel Ayah sebagai lagu andalan album Eva Manurung. Ayah, masih ajakah nama ini? Eva ini kelak dikenal sebagai ibunya Virgoun. Adi Bing Slamet membawakan ciptaan Obi, Mars Generasiku produksi Purnama Records. Endang Estaurina pada awal karirnya juga pernah membawakan lagu Obi keluaran Tropinada Records dengan Adakah Jawaban Malam Ini. Kini kau tiada lagi di dalam hidupku. Produser Tropinada Records banyak memberi kesempatan kepada Obi untuk berkarya. Seperti Jangan Ada Tangis yang menarik perhatian Judi Kristianto hingga menariknya bergabung dengan JK Records. Lagu sumbangan pertama Obi Mesah di JK Records meluncur pada Mei tahun 1984 yang langsung melesat menembus belantika musik tanah air. Melalui tembang birunya Rinduku yang didendangkan pendatang baru Ria Angelina. Tampil pertama di Anekarya Safari pada Jumat malam tanggal 18 Mei tahun 1984, suara lembut Ria langsung membuat jatuh hati penikmat musik pop. Perlahan tapi pasti birunya Rinduku naik menjadi jawara dalam berbagai tangga lagu radio swasta nasional, yang menandakan kepopuleran lagu ini. Mengapa terus kau tahu rindu? Kesuksesan birunya Rinduku tentu saja memuaskan sang produser Yudi Kristianto. Best cut kedua karya Obi Istilah Cinta sudah dipersiapkan untuk dibawakan Hedi Diana. Benci, benar-benar cinta. Sementara bidadari baru JK Lydia Natalia mulai mengorbit dengan melantunkan karya Obi untuk Muku Serahkan. Jangan kau sakiti lagi. Pada tahun 1984 ini, lagu karya Obi juga menjadi andalan penyanyi label lain. Yang pertama Okijo dengan Rindu Jumpa Kamu. Serta Tembang Pusing yang dilakukan Reni Tania. Tahun 1984 menjadi tahun istimewa bagi Obi Mesah, namanya melejit sebagai pencipta lagu dengan sentuhan midas. Deretan artis JK menanti lagu ciptaannya. Namun insting Yudi Kristianto kembali bermain, ia memberi kesempatan Obi untuk membuat album dengan vokal sendiri. Dan muncullah Kau dan Aku Satu sebagai album solo pertama Obi Mesah yang dirilis awal tahun 1985. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu. Hasilnya luar biasa, album Kau dan Aku Satu meledak penjualannya. Rekaman ini menjadi kaset terlaris nomor 3 setelah Tak Ingin Sendiri serta Madu dan Racun. Bahkan Obi Mesah mampu menempatkan 3 albumnya dalam 10 kaset terlaris 1985. Yakni Ria Angelina dengan Elegi Rinduku. Helen Sparingga yang membawakan Birunya Cintaku. Seminggu yang lalu kau masih di sini. Di tahun ini pula Eva Solina juga melejit kembali lewat tembang Melodi Memori. Di kamar ini ku terbaring sendiri. Pendatang baru Is Sugiarti menjadi populer berkat Di Sini Aku Menanti. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu. Sementara lagu lain karangan Obi Mesah selama tahun 1985 diantaranya Mari kasih saling menyayangi. Ku menanti. Aduh rindu yang menggebu. Andaikan dada ini terbelah jadi dua.
Salah satu kehebatan Obi sebagai pencipta lagu genre pop melankolis adalah kemampuannya melejitkan para pendatang baru berkat lagu ciptaannya. Banyak newcomer bermunculan membawakan lagu karyanya yang kemudian melesat namanya. Sebagai contoh, Ratih Purwasih menjulang berkat tembang debut ciptaan Obi Antara Benci dan Rindu. Antara benci dan rindu di sini. Pendatang baru lainnya Fanny Bauti dengan Aku Untukmu. Demi apa aku mau. Lalu Erna Angelina ketika tampil pertama kali membawakan karya Obi Mengapa Kau Dusta juga cepat menarik perhatian pasar. Ayah dan ibumu tak menginginkan aku. Obi juga mampu melejitkan penyanyi yang sudah eksis namun albumnya kurang dikenal masyarakat. Seperti Marina Elsera, namanya lebih populer lewat Yang Kusayang Pandai Berdusta. Bahkan ada satu nama yakni Nani Sugianto. Album-albumnya sangat laris ketika berpindah dari genre kreatif ke genre melankolis dengan membawakan lagu Obi yang diawali dengan Telepon Rindu. Rindu-rindunya, rindu hati ini. Tahun 1986 ini Obi kembali merilis album solo kedua dengan Aduh Rindu. Jumpa kamu kekasih. Dan berlanjut solo kaset ketiganya Akhirnya Ku Jatuh Cinta. Lagu-lagu ciptaan Obi Mesah keluaran tahun 1986 dapat dirangkum dalam list berikut. Memori yang indah, yang pernah tercipta. Di sini selalu sendiri dan digigit rasa rindu. Apakah kurangnya dari diri ini? Burung-burung tolong kau nyanyikan. Janganlah kau lupakan. Hidup ini dicipta bukan untuk bersedih. Kan ku bawa wajahmu, kan ku bawa. Di antara banyak lagu gubahan Obi ada beberapa lagu yang demikian populer. Satu di antaranya lagu Si Semut Merah, Kisah Kasih di Sekolah. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Lagu ini semakin dikenal generasi milenial ketika dinyanyikan kembali oleh legenda musik Indonesia Chrisye. Judul lagu ini juga dijadikan serial sinetron SCTV yang tayang pada 2004. Kreasi lagu Obi Mesah yang cukup populer pada tahun 1987 antara lain. Sepi sendiri di kota ini. Di sini, di malam ini. Pernahkah kau bermimpi melihatku? Say, rubahlah sifatmu. Say, mungkinkah mungkin ini nasibku. Memasuki tahun 1988, Hati Yang Luka karya Obi Mesah menjadi hits besar yang menciptakan tren yang segera diikuti musisi lain. Pulangkan saja aku pada ibu. Hati Yang Luka meraih penjualan yang sangat tinggi sehingga dihadiahi Golden Records oleh label Musika. Tembang jawaban atas Hati Yang Luka menyusul lewat lagu berjudul Penyesalan dan Tiada Duka Lagi. Namun booming Hati Yang Luka menghadirkan isu nasional yang menimbulkan pro dan kontra. Diawali pernyataan Menteri Penerangan Harmoko yang melarang penayangan lagu-lagu cengeng untuk tampil di TVRI. Menurut Harmoko, upaya menumbuhkan semangat kerja tidak akan berhasil bila mata acara TVRI banyak diwarnai lagu-lagu yang disebutnya ratapan patah semangat berselera rendah, dan keretakan rumah tangga. Tentu saja banyak yang terkesiap dengan pernyataan ini. Dalam tanggapannya Obi Mesah mengatakan, saya mencipta berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Itu adalah gambaran nyata dari kehidupan ini. Sebenarnya masih banyak hits yang dilahirkan Obi Mesah pada tahun 1988 ini. Hanya
menulis. Biarlah, biarlah rapuh tubuhku. Kini musnah harapanku, cinta terputus. Ku tak pernah berubah sampai hari ini. Diriku bukan secawan anggun. Statement Harmoko tentang pelarangan lagu cengeng tampil di TVRI jelas berpengaruh terhadap eksistensi lagu-lagu melankolis. Karena TVRI perannya yang efektif sebagai media promosi. TVRI saat itu juga satu-satunya media visual yang mampu menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Namun tidak bisa dipungkiri pula, perubahan selera masyarakat serta perkembangan musik itu sendiri yang menyesuaikan dengan zaman. Tahun 1989 produktivitas Obi Mesa di jalur pop melankolis turun drastis. Tercatat hanya beberapa lagu yang dirilis di antaranya Mengapa Kau Lakukan yang dibawakan Angel Puff. Obi sendiri mencoba mensiasati dengan mengeluarkan lagu yang bernuansa pop kreatif. Bekerja sama dengan Younki Suwarno menghasilkan album Andai Kau Jadi Doiku punya Nani Sugianto. Hei kamu, ketika tak sengaja ku jumpa denganmu. Lalu tembang PR dan Cinta yang dibawakan Cica Kuswoyo dengan irama yang lebih rancak. Aku tahu, semua pasti pernah merasakan. Langkah besar diambil Obi terkait meredupnya genre melankolis dengan pindah ke jalur dangdut. Musik dangdut saat itu mulai mendapat tempat di berbagai kalangan yang lebih luas. Upaya Obi rupanya membuahkan hasil manis. Lagu-lagu dangdut ciptaannya berhasil diterima pasar dengan baik. Maggie Z menjadi labuhan Obi untuk menghasilkan hits sukses seperti Lebih Baik Sakit Gigi dan Terlanjur Basah. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Lagu dangdut lainnya Mobil dan Bensin yang didendangkan Santa Hoki. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Dekade 90-an boleh dibilang bukan zamannya Obi Mesa lagi. Genre melankolis sudah tidak mendominasi pasar musik tanah air seperti pada era 80-an. Obi masih sempat mengeluarkan beberapa album solo misalnya Cobalah Untuk Mengerti, Ada Dia di Antara Kita serta Jangan Curiga. Obi hingga kini masih aktif di dunia yang ia cintai, sosoknya masih terlihat awet muda. Obi Mesa sendiri menikah pada tahun 1987 dengan Teti Damayanti dan dikaruniai 5 orang anak dan sekarang sudah memiliki 10 cucu. Obi juga pernah membintangi film Kamus Cinta Sang Primadona dan sempat menjadi penata musik dalam film Biarkan Aku Cemburu. Sebagai musisi yang banyak menghasilkan hits yang mewarnai generasi 80-an, Obi Mesa dapat ditasbihkan sebagai seorang legenda.